Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali pada renungan malam edisi Minggu 25 Februari 2024 dari Majelis Resort GKI Sampit. Adapun nats yang menjadi dasar renungan kita sesuai dengan nats Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Roma 4 ayat 11 sampai dengan 12 dengan judul Abraham dibenarkan karena iman. Baiklah, Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Setelah manusia dibenarkan oleh iman di pasal sebelumnya, kini Paulus membuktikan argumen tersebut bahwa Paulus memakai tokoh yang paling dijunjung tinggi oleh bangsa Yahudi, yaitu Abraham, yang dipandang sebagai bapa leluhur orang Yahudi. Melalui Abraham, Paulus memperlihatkan bahwa keselamatan oleh iman bukan sesuatu yang asing dan baru, melainkan sudah ada sejak zaman Abraham. Abraham beroleh pembenaran dari Allah karena imannya, bukan karena perbuatan. Itu kita bisa lihat di Kejadian 15 ayat 6 yang berbunyi, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Kenyataan ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi yang selama ini menyombongkan diri sebagai umat Allah, dan mereka menganggap mereka dibenarkan karena sunat. Paulus menegaskan bahwa sunat merupakan tanda, bukan sebagai pembenaran. Begitu pula dengan Daud dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Itu kita bisa lihat di Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Nabi Daud memperlihatkan sikap orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Daud pernah jatuh dalam dosa, dan hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni. Ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi atas kesombongan mereka. Sebagai umat Allah, kita dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan sikap rendah hati, bukan dengan kesombongan. Karena apapun yang kita terima dari Tuhan, semata-mata hanya anugerahnya, pemberian Allah semata. Adalah fakta bahwa menasihati, mengajari orang jauh lebih mudah dibandingkan menjadi teladan. Ketika kita menasihati orang, kita membagikan nilai-nilai kebenaran melalui perkataan. Sedangkan bila kita hendak menjadi teladan secara langsung, kita menjadi pelaku dalam kehidupan rohani. Ini lebih mendorong orang untuk melakukan disiplin daripada memberi contoh. Di dalam kitab Perjanjian Baru yang kita baca tadi, Roma 4, menyatakan bahwa Abraham dan Daud merupakan contoh model bagi iman kita. Rasul Paulus memberikan argumen bahwa Abraham dan Daud patut diteladani. Yang pertama kita bisa lihat teladan iman Abraham
bahwa Abraham bapa luhur orang Yahudi yang sangat dihormati. Ia dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Roma 4 ayat 2-5. Pembenaran itu diberikan sebelum ia disunat. Responnya terhadap janji Allah akan banyaknya keturunan dari dirinya. Padahal bersama Sarah sudah lanjut usia. Dan Allah menjawab iman Abraham. Yang kedua, teladan Imam Daud. Sebagaimana Abraham juga. Daud dibenarkan juga karena imannya, bukan karena perbuatannya. Daud pernah jatuh dalam dosa, namun dia bersedia mengakui dosa-dosanya. Kedua tokoh di atas telah mewariskan teladan bagi hidup kita, yang mengajarkan bahwa kita memperoleh pembenaran berdasarkan kasih karunia Allah, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Kita menyadari bahwa kepercayaan terhadap diri kita sendiri bukanlah jaminan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan pasti terwujud. Tempatkan iman kita pada Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan, bukan berdasarkan pada kekuatan diri kita sendiri. Kesimpulannya, bergantunglah pada pertolongan Allah senantiasa. Bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Allah. Hiduplah selalu dalam bimbingan Allah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya ketika kita menghadapi masalah dan cobaan, baru kita mencari Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Engkau. Terima kasih untuk anugerah yang semata-mata diberikan kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan yang boleh kami terima. Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang telah mengingatkan kami akan teladan dari Abraham dan teladan dari Daud yang semata-mata hanya mengandalkan kekuatan daripada Engkau. Kami menyerahkan akan malam ini kira menjadi malam dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang telah kami alami sepanjang hidup ini. Kami menyerahkan akan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Kami semata-mata hanya bergantung pada kemurahan Engkau, kebaikan Engkau, pertolongan Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan akan hidup kami. Kami menyerahkan akan semua keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Engkau berkati, Engkau lindungi. Jauhkanlah kami dari segala musibah, dari segala penyakit ya Bapa. Sehingga kami tiap-tiap hari mensyukuri akan pimpinan Engkau, akan pertolongan Engkau, akan bimbingan Engkau ya Bapa. Jangan biarkan kami berdiri sendiri. Ingatkan kami ya Bapa, bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hadirlah di dalam keluarga kami, sehingga kasih Engkau boleh mewarnai akan hidup kami, akan hidup keluarga kami. Menyerahkan semuanya ya Bapa, mengingatkan kami untuk pertolongan Engkau. Di dalam Engkau ada pengampunan, di dalam Engkau ada kasih sayang. Dan menyerahkan semua itu di dalam Engkau, menyerahkan malam ini, dan Engkau boleh hadir juga di dalam hidup dan keluarga kami. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.